Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Enal, teruskan Bung Enal soal Marceng. Iya, ini kan pemain yang menjadi andalan buat tim nasional kita ini. Pemain muda yang potensial sekali. Tapi memang ketika dia setelah di Piala Asia kemarin, ketika dia masuk di tim ini, kayaknya dia terlalu memikul beban yang besar untuk mengangkat tim ini. Itu terlihat ya ketika melawan Laos itu ya. Ketika bermain dengan tim-tim kayak Laos, Myanmar, dan pintarnya Myanmar, Laos itu udah tahu dia bahwa ini pemain yang berbahaya, ditempel terus dan akhirnya Marcelino nggak bisa keluar dari dan melakukan itu dan akhirnya tackling yang nggak perlu. Akhirnya karena dia itu frustrasi tuh ya. Frustasi. Anda pernah merasakan juga kayak gitu? Iya, Om Boy. Kalau pemain jadi ini tidak bebas gitu, selalu diganggu terus, ya akhirnya frustasi dan akhirnya bikin hal-hal yang merugikan tim. Iya betul. Oke, kalau gitu lawan Filipina akan serupa. Pasti akan serupa karena dia udah tahu. Karena Filipina juga tahu anak ini kan. Iya. Nah, apa yang dituntut dari seorang Marcelino menurut Anda? Apa yang harus dikeluarkan gitu? Iya. Jangan pikir lain-lain, bermain bola aja. Jangan pikir yang lain-lain. Fokus untuk bermain bola aja. Walaupun dia di sliding atau apa, tetap fokus, tenang, keluarkan kemampuan terbaik dia. Karena anak ini menurut Coach Nova juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemain lain. Iya. Iya kan? Insting. Kadang-kadang ya yang harusnya dia passing masih dia tekuk lagi gitu kan. Tapi ya itulah Marcelino. Iya, dia memang salah satu pemain yang mungkin saya bilang punya daya imajinasi yang cukup tinggi di atas lapangan ya. Bagaimana dia diberikan kebebasan, keleluasan sama Coach Sintayong sebenarnya untuk bermain free roll di atas lapangan. Cuma terkadang kan ya namanya pemain muda ya, masih naik turun performanya ketika dia dapat kritik, tapi dia di pertandingan berikutnya dia mampu membuktikan. Sempat dapat kritik juga ketika melawan China, kemudian beberapa pertandingan sebelum lawan Arab. Tapi akhirnya ketika lawan Arab dia benar-benar mampu membuktikan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Kan Coach Sintayong juga sudah ungkap bahwa sebenarnya Marcelino ini bermainnya tidak sesuai arahan dia, di luar dari strategi dia gitu. Beberapa kali sempat pengen diganti, tapi dia bilang jangan ganti saya bakal cetak gol. Ternyata dia buktikan itu gitu, dan itu yang memang menjadi salah satu kelebihan sebenarnya bagi Marcelino. Ya mudah-mudahan dia semakin dewasa ya, dengan dia berlatih sudah mungkin sekitar 3-4 tahun di Eropa sekarang. Harusnya bersama klub dia sudah semakin dewasa dan beban ini bisa dia manage dengan baik ya. Ya memang bagaimanapun dia masih usia muda sih sekarang. Bung Enal sebagai gelandang, siapa yang menguasai dua tim besok, yang menguasai lini tengah di midfield? Dialah yang bisa berpeluang untuk menang misalnya ya kan. Nah, Filipina punya trio Reyes, Baldisimo dan Bailey. Waktu lawan Vietnam mereka firm banget. Firm banget. Megang bola bagus, pergerakan bagus. Ya kan? Reading the game yang juga bagus. Kita akan bertemu dengan gelandang kita. Arkan Fikri, Ahmad Maulana. Kita belum tahu nih. Maulana atau Faris ya? Atau si siapa namanya? Faris. Betul. Janadin Faris. Janadin Faris. Bagaimana nih pertarungan di lini tengah yang Bung Enal lihat? Kalau saya lihat secara pengalaman, saya kira pemain kita kalah sama mereka. Kalah kalau secara pengalaman ya. Dalam mengatur tempo, dalam memainkan bola itu di lini tengah, mereka kalah. Tapi yang punya kita itu yaitu fighting itu punya tenaga, punya kecepatan. Kalau dia nggak terlalu cepat, tapi pintar di dalam memainkan bola. Siapa menjadi gelandang box to box menurut Anda besok? Mungkinan yang akan Arkan Fikri terkam sini. Kemungkinan masih Arkan Fikri. Iya, Arkan Fikri atau mungkin nanti tugasnya berganti ke Ahmad Maulana. Sebenarnya kan kemarin yang akan bertugas itu Ahmad Maulana atau Rivaldo Pakpahan untuk tukang gapraknya bisa dibilang. Nah, sementara Arkan Fikri ini untuk menjadi seperti deep lying playmaker. Dia langsung mengalirkan bola ke depan atau menjadi pengatur irama permainan, mendelay permainan. Nah, ini yang harus bisa dapat tandemnya Arkan Fikri yang memang benar-benar tepat gitu. Kemarin Janadin Faris, kalau misalnya Janadin Faris dipasangkan dengan Arkan Fikri barengan, dua-duanya sama-sama tipikal di playmaker. Tukang senang giring bola.
Senang kirim bola. Apalagi Zanarin Faris ya. Tampaknya kalau dia lari bawa bola pengen di-tackle aja bawaannya sama lawan. Iya, ini mudah-mudahan bisa bermain lebih efektif lagi. Iya. Ini kan kritikan dari netizen ini individualistis lah, terlalu banyak megang bawa bola, passingnya nggak nyampe, jarak antara pemain yang begitu jauh. Bagaimana nih Bung Enal? Memperbaiki dalam waktu yang hitungan 3-4 hari. Iya, saya kira memang kerja keras Coach STY untuk memilih. Saya harap sih Rivaldo bisa sembuh dan dia bisa menjadi partner dari Arkan Fikri. Karena Rivaldo di Borneo dia bermain sangat baik sekali di Liga 1. Iya, Borneo. Rivaldo. Lini tengah kita melawan yang tadi saya sebutkan, terutama Reyes tadi. Iya, memang harus ada yang berani untuk merebut bola ya. Selain Arkan Fikri ya, jangan sampai dia sendirian berjuang. Arkan Fikri untuk dalam duel-duel melawan lini tengah dari Filipina. Apalagi para pemain Filipina ini berpengalaman dan mereka pasti akan kuat dalam pegang bola. Itu yang mereka nampaknya akan coba menangkan ya di lini tengah itu. Karena mereka tahu lawannya para pemain muda. Pasti mereka tidak akan meladeni permainan cepat yang kita kembangkan. Ya, pasti akan. Dia akan lebih delay bola, ball position akan mereka mainkan karena mereka bisa pegang bola di situ kan. Semua mereka. Betul. Gimana? Iya, itu memang yang mungkin akan diperagakan sama Filipina ketika melawan kita ya. Hanya tinggal bagaimana para pemain kita bisa dengan cerdik untuk bisa duel untuk memenangkan bola di lini tengah. Dan ketika megang bola, ini yang menjadi kunci sebenarnya. Kita tahu mau kemana. Karena seringkali kita langsung cepat-cepat saja, terburu-buru. Karena tahu, wah ini udah dapat bola, langsung buru-buru aja mau ke depan. Padahal kan harus kita bisa memanage dengan baik lah di situ gitu untuk para pemain muda. Kematangan bermain diperlukan di sini. Wow. Gol Filipina ke Vietnam itu sebenarnya bukan dari starter line up ya kan, dari pemain pengganti Gayoso itu. Gayoso. Tapi kalau melihat eksekusinya ngeri juga itu. Luar biasa Gimana? Iya, itu pemain yang punya kecepatan dan punya body yang bagus dan punya fighting spirit yang kuat ini. Dan punya kemampuan syuting yang sangat baik dia. Kaki kiri kemarin. Langsung ke pojok gawang. Dan kiper nggak bisa. Itu kiper nomor 1 Vietnam kan? Iya, si Nguyen ya. Nguyen kan? Yang jaga gawang kemarin. Nguyen aja tidak bisa mengantisipasi itu. Iya, karena dia diberikan ruang yang terbuka ya, space terbuka dia untuk melakukan tembakan. Nah ini tugasnya. Nah ini pelajaran nih. Jangan kasih ruang tembak yang cukup leluasa buat tadi 3 pemain, terutama Christensen ya. Iya, betul. Christensen. Betul. Wow. Oke, jadi pertarungan di belakang tadi ya kan. Yang tadi Anda bilang bahwa Filipina tuh punya eksekutor yang cukup bagus. Lalu kekuatan lini tengah mereka memberikan bola terupas atau apa sih Bang. Nah, trio kita udah pastilah jangan diganti-ganti lagi. Menurut Rais gimana? Ya sudah, tidak mungkin belakang itu akan agak beresiko ya bagi ST untuk bisa mengganti lagi selain Ferrari, Kadekara ataupun Donitien Pamungkas. Itu sudah pasti akan jadi pakem untuk 3 belakang. Semoga pemain-pemain itu tidak cedera ya. Dan dalam kondisi fit pasti 3 pemain itu yang akan jadi 3 back di belakang. Kalau misalkan diutak-atik lagi akan sangat riskan. Karena secara chemistry sudah sangat padu di 3 back belakang itu. Tinggal bagaimana 2 back sayap ini yang selalu memang diotak-atik sama Coach STY. Entah apa yang dicari sama Coach STY, tapi selalu back sayap ini yang diotak-atik sama dia. Dan plus ya pokoknya posisi sayap lah diotak-atik sama Coach STY. Nah, ini tinggal bagaimana Coach STY berani. Kalau saya sih berharap sih Pratama Arhan dan Asnawi main duluan. Secara pengalaman mereka punya, secara kekuatan fisik mereka punya. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi seperti lawan Laos. Cuma lawan Vietnam atau Laos yang lemparan ke dalam aja yang jadi andalan. Iya. Itu. Serangan kita jadi secara open play kita tidak jalan, tapi ngandelinnya selalu semoga dapat lemparan ke dalam. Dan jujur aja, 4 gol yang kita buat itu semuanya dari pemain belakang. Ya kan, Ferrari 2, Kadek 1, Asnawi 1. Nah, ketika melawan Laos, mungkin juga Filipina akan mengadaptasi apa yang dilakukan oleh Laos. Bagaimana, Bung? Ya, kalau menurut saya sih
mau gol dari lemparan ke dalam, yang penting bikin gol cepat dulu. Supaya moral pemain tidak tertekan. Karena kalau tidak bikin gol, mau gol kita bahaya kita kalau tidak bikin gol. Mau cara apapun harus bikin gol cepat. Anda yakin Filipina akan lebih ke dalam mainnya, lebih ke belakang? Ya, mereka pasti akan menilai permainan. Karena mereka tidak akan mungkin meladeni permainan cepat. Secara fisik mereka kan lebih lelah ya, bisa dibilang. Mereka pasti sudah berhitung itu. Bagaimana dengan kematangan bermain para pemain ya, pengalamannya dimiliki, mereka pasti akan bermain untuk mengatur ritme setemponya agak sedang-sedang saja, tidak diajak bermain cepat. Kalau diajak bermain cepat, mereka tahu pasti akan kewalahan lawan para pemain muda kita. Iya. Faktor penjaga gawang, ya 3 pertandingan ada juga utak-atik dari Coach STY kan. Yang pertama Cahya ya, kedua si Dava. Ketiga Cahya lagi. Nah keempat nih kira-kira siapa nih? Saya kira yang paling secure, yang paling aman, yang paling nyaman gitu loh buat kita nih penonton. Cahya mungkin kalau menurut saya. Cahya. Walaupun memang ya dari ketiga itu memang kita belum lihat kematangan mereka dalam bermain. Jadi masih suka bikin blunder-blunder yang. Terlepas dari gol ya ke gawang Cahya lawan Vietnam, tapi dia banyak melakukan save. Gimana Bung? Betul, karena kalau secara permainan, menit bermain di kompetisi ya, memang Cahya yang paling banyak di antara ketiga yang ada ya. Dia memang menjadi andalan di Bekasi City walaupun levelnya Liga 2. Tapi secara kematangan bermain, menit bermain memang Cahya yang paling matang sejauh ini di tim ini sekarang. Kalau menurut saya. Jadi memang tampaknya kalau untuk posisi penjaga gawang, kalau Cahya nggak cedera, ya harusnya Cahya Supriyadi yang dipasang sebagai kiper utama. Cahya ya. Jadi kita sepakat nih. Saya pikir juga para penonton penggemar timnas juga maunya Cahya sudah. Jangan ganti-ganti lagi. Ganti lagi benar. Oke, kita break lagi. Setelah ini kita coba bahas lagi kira-kira seperti apakah lini depan kita lagi. Kita ngomongin lini depan lagi karena kita harus buat gol kan. Setelah pariwara berikut ini.